Postingan Olza, seorang wanita yang baru berusia 20 tahun terserang stroke akibat sering begadang. Kisahnya viral di media sosial TikTok lewat akun TikTok pribadinya @olzalau. Dia bercerita bagaimana dirinya bisa terserang stroke di usia yang masih sangat muda. Menurutnya, dia memiliki kebiasaan begadang untuk mengerjakan pekerjaannya di malam hari. Wanita muda itu terbiasa begadang dan baru tidur di pagi hari setelah melaksanakan sholat subuh. Kebiasaan begadang itu dilakukan lebih dari 1 tahun sejak awal pandemi COVID-19 terjadi di Indonesia. Hingga suatu hari, kondisinya mendadak menurun drastis. Di rumah sakit, wanita muda itu sempat mengalami koma akibat stroke yang dialaminya. Ini kisahnya. Guys, dengerin. Ini foto aku pas lagi ulang tahun dan di rumah sakit. Posisi habis koma. Kenapa koma? Karena di pembuluh darah otakku itu ada pendarahan. Jadi ada stroke. Hah? Stroke? Kok bisa stroke? Padahal masih muda, masih baru 20 tahun. Kok bisa stroke? Jawabannya adalah begadang. Dulu aku tuh sering banget begadang. Udah subuh tuh aku baru tidur. Atau bahkan besok siangnya aku baru tidur. Cuma karena merasa kalau malam tuh aku lebih produktif. Aku gitu terus semenjak mulai pandemi sampai 2021 kemarin. Dan akhirnya aku drop masuk ICU koma. Jadi buat kalian yang suka begadang, stop sampai sekarang. Jangan sampai ngalamin kejadian kayak aku. Menurut dokter spesialis saraf, Vicky Yombana, ada 2 jenis faktor yang bisa meningkatkan resiko terjadinya serangan stroke, yakni faktor yang tidak bisa dimodifikasi dan bisa dimodifikasi. Sering begadang bisa meningkatkan faktor resiko terserang stroke, karena hal itu termasuk faktor resiko stroke yang bisa dimodifikasi, yakni akibat gaya hidup yang buruk dan tidak memperhatikan kesehatan. Jadi faktor resiko stroke ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Misalnya yang pertama adalah faktor genetik, ada riwayat dari keluarga ya, entah orang tua, entah kakek, nenek, om, tante yang mengalami stroke, maka kemungkinan mengalami stroke lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki resiko keluarga ini. Yang kedua adalah usia. Seiring bertambahnya usia, maka kemungkinan terjadinya stroke lebih besar dibanding usia yang lebih muda. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki lebih besar kemungkinan kena stroke pada usia produktif dibandingkan yang perempuan. Kemudian yang keempat adalah orang yang pernah kena stroke sebelumnya akan lebih besar kemungkinan kena stroke berikutnya. Ini adalah yang tidak bisa dimodifikasi. Kemudian yang bisa dimodifikasi ini jauh lebih banyak ya. Yang pertama misalnya orang dengan hipertensi ya bisa diobatin, orang dengan diabetes mellitus bisa dikontrol, orang dengan kolesterol tinggi ya bisa dicegah, orang dengan merokok, minum minuman alkohol, kemudian kekentalan darah, banyak sekali dari gaya hidup yang bisa dicegah untuk menghindari terjadinya stroke sebetulnya. Stroke dapat menyerang secara tiba-tiba dan terjadi dengan cepat. Dalam seketika, stroke dapat mematikan sel-sel otak sehingga tidak lagi berfungsi. Pertolongan pertama stroke diperlukan guna meminimalkan kerusakan otak dan komplikasi sekalipun gejala stroke yang telah mereda. Menyegerakan penanganan darurat juga dapat meningkatkan peluang hidup penderita stroke loh Sobat Vidivisi. Yuk simak langkah-langkah yang harus Anda lakukan dalam melakukan pertolongan pertama stroke berikut ini. Apabila seorang mengalami serangan stroke, maka ada beberapa tanda yang dirasakannya ya. Bisa jadi yang pertama adalah kita singkat yaitu segera ke RS, yaitu se-nya adalah senyuman. Jadi senyumannya menjadi asimetris alias orang ini mulutnya miring ya. Kemudian segera, G-nya adalah gerakan. Gerakannya menjadi asimetris. Jadi terjadi kelumpuhan atau tidak bisa bergerak pada sisi tubuh sebelah ya. Kanan aja tangan dan kaki, begitu juga kalau kiri aja. Kemudian ra atau bicara. Bicaranya ini tiba-tiba menjadi cadel atau tiba-tiba menjadi sulit untuk berbicara atau bicaranya menjadi ngaco, nggak ada isinya, atau tiba-tiba tidak bisa memahami pembicaraan ya. Segera ke-nya adalah kebas ya. Kebas atau kesemutan. Jadi orang yang mengalami kebas kesemutan mendadak pada sebelah sisi tubuh merupakan
kemungkinan terkena serangan stroke. Segera ke RS. R-nya adalah rabun pada sisi mata yang muncul mendadak, dan S-nya adalah sakit kepala hebat yang muncul mendadak. Nah, ini adalah tanda dari serangan stroke, dan apabila terjadi ini, jangan diapa-apain, langsung bawa ke rumah sakit karena tidak ada yang bisa dilakukan di rumah. Ternyata, gaya hidup yang buruk bisa meningkatkan resiko terjadinya stroke ya Sobat Privisi. Salah satunya akibat kebiasaan begadang. Karena itu, kita harus tidur cukup untuk memulihkan sel-sel tubuh dan mengistirahatkan organ-organ vital kita. Pada orang dewasa, tidur yang cukup yakni sekitar 7-8 jam. Stay safe and healthy ya. Sampai jumpa di Health Today berikutnya.